Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas film bergenre romantis yang pasti akan bikin baper sobat-sobat. The Best of Me menceritakan kisah romantis antara Dawson Cole dan Amanda Collier. Dua sejoli ini adalah mantan kekasih saat SMA dan bersatu kembali setelah terpisah selama 20 tahun. Bagaimana pertemuannya? Yuk simak ceritanya. Cerita diawali dengan sosok Dawson yang bekerja di tambang minyak lepas pantai dan tak diduga terjadi kecelakaan hebat di tempat tersebut yang menyebabkan Dawson terlempar ke laut dan tak sadarkan diri. Di saat antara hidup dan mati, dia kemudian melihat sosok Amanda seolah berada di depannya dan memanggilnya. Setelah dirawat dan sembuh, Dawson mendapat kabar bahwa ayah angkat sekaligus teman dekatnya, Tak, telah meninggal. Dawson pun kembali ke rumah Tak untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir untuk melaksanakan keinginan terakhirnya. Di tempat lain, Amanda juga mendapatkan kabar duka yang sama. Frank, suami dari Amanda, mencoba menghalanginya dan meminta untuk tetap di rumah. Namun Amanda tetap bersikukuh untuk pergi mengunjungi temannya tersebut. Dawson dan Amanda akhirnya dipertemukan kembali. Dulu, hubungan Dawson dan Amanda berakhir karena perbedaan status sosial mereka. Amanda berasal dari keluarga yang kaya, sementara Dawson tumbuh di keluarga yang berantakan. Oleh karena itu, perasaan di antara keduanya belumlah selesai. Nah, berikut adalah cerita lengkapnya. Cerita dimulai di tahun 1992. Saat itu, Dawson dan sepupunya sedang makan di kafe bernama Squill. Di sana, Dawson melihat Amanda untuk pertama kali dan langsung menyukainya. Saat hendak pulang, mobil yang ditumpangi sepupunya mogok dan Dawson pun membantunya. Namun rombongan teman-teman Amanda nampak tak sabaran dan terus membunyikan klakson, sehingga Dawson pun mendatanginya dan menegurnya dan meminta tolong untuk mendorong mobilnya yang mogok. Namun hanya Amanda yang bersedia membantu Dawson mendorong mobil itu. Di keesokan harinya, saat di sekolah, Dawson melihat Amanda yang sedang bingung karena mobilnya mogok. Saat itu, Dawson inisiatif untuk memperbaiki mobil Amanda, namun hal tersebut hanyalah akal-akalan Amanda agar bisa mendapatkan perhatian Dawson yang kemudian mengajaknya untuk berkencan. Dawson pun pulang dengan hati yang senang, namun sesampainya di rumah, kita diperlihatkan betapa broken home-nya Dawson ini. Ia memiliki seorang ayah preman dan menerapkan premanisme dalam kesehariannya. Dawson pun diminta untuk ikut dengan mereka besok malam. Namun Dawson tak bisa karena ada janji kencan dengan nenek gelis Amanda. Sontak Dawson pun menolak dan langsung dibogem sampai matanya biru. Dawson pun memutuskan untuk melarikan diri dan saat itu hari sedang hujan badai dan Dawson menemukan sebuah garasi untuk berteduh dan dia pun tidur di situ. Keesokan harinya dia dibangunkan dengan seorang pria tua bernama Tak. Tak pun mengerti keadaan Dawson yang tak punya tempat bernaung dan memperbolehkannya untuk tinggal di garasinya. Malam harinya Amanda menunggu Dawson untuk berkencan. Malam harinya Amanda menunggu Dawson untuk berkencan, namun Dawson tak datang. Sehingga Amanda pun menanyakan di mana Dawson berada kepada sepupunya yang berada di kafe tersebut. Wow. Tak lama, Amanda pun datang menemui Dawson dan meluapkan kedongkolannya karena di PHP-in oleh Dawson. Namun akhirnya Amanda mengetahui mengapa Dawson tak datang, dikarenakan matanya yang bonyok habis dihajar oleh bapaknya. Amanda pun mengajak Dawson ke tempat yang lebih private untuk bertukar cerita. Setelah larut malam, Dawson mengantar Amanda ke rumahnya dan memberikan bunga serta ciuman pertama kepada Amanda. Momen di mana para jomblo memimpikannya. Scene pun beralih lagi saat mereka sudah dewasa, di mana saat itu Dawson dan Amanda menerima surat warisan dari Tak. Saat hendak berpisah, Dawson beberapa kali menanyakan Amanda tentang kehidupannya saat ini. Namun Amanda tak ingin membahas hal itu dan kemudian pergi. Scene beralih lagi saat mereka remaja.
Di sore hari yang cerah, Amanda dan Dawson sedang pacaran di bengkel. Namun ayah dari Dawson datang dan berniat membawa pulang Dawson. Namun Dawson menolak. Dawson pun langsung dipukul karena menolak perintah ayahnya, yang membuat Tuck harus turun tangan dengan merusak truk mereka agar mereka pergi. Karena kejadian tersebut, Tuck menyuruh Dawson untuk tidak tidur lagi di bengkel dan pindah ke rumahnya, dikarenakan keadaan yang sudah tidak aman. Scene berpindah saat Dawson sudah dewasa dan sedang membeli perlengkapan untuk penaburan abu kremasi dari Tuck. Tak disangka, di sana ia bertemu dengan keponakannya yang bernama Aaron Cole. Sesampainya di Pondok Vandermeer, Dawson pun bertemu dengan Amanda yang sudah ada duluan di sana. Sedikit perbincangan mengenai apa saja yang mereka lalui selama ini, dan scene dialihkan kembali ke masa lalu di mana mereka sedang berada di rumah Tuck untuk makan malam. Di sana Tuck berbicara banyak mengenai pengalamannya saat menjadi tentara dan betapa ia mencintai mendiang istrinya. Scene pun beralih lagi waktu mereka dewasa dan tepat di rumah yang sama, mereka pun berdua mengadakan candlelight dinner setelah terpisah 20 tahun lamanya. Saat selesai makan, Amanda menanyakan kepada Dawson apakah dia sudah punya pasangan yang lain, dan Dawson pun menjawab dia masih jomblo, kayak lu. Amanda pun kembali bertanya apakah dia pernah jatuh cinta. Sontak Dawson menjawab, ya tentu, dengan kamu pastinya. Hal tersebut membuat Amanda kaget dan juga geli, karena itu sudah lama sekali dan apa mungkin seseorang tetap mencintai setelah terpisah 20 tahun. Setelah selesai semuanya, Amanda pun pamit untuk pulang karena hari sudah larut. Saat hendak pulang, tiba-tiba Dawson kembali memetik bunga dan memberikannya kembali kepada Amanda. Dan Amanda mencium Dawson persis seperti awal mereka bertemu. Scene kembali lagi beralih pada saat mereka muda. Di hari yang cerah, Dawson datang ke acara keluarga Amanda dengan penuh senyuman dan harapan. Dia pun bertemu dengan ayah dari Amanda dan diajak untuk melihat koleksi mobil, dan ayah Amanda terkejut karena Dawson mengetahui banyak hal tentang mobil. Melihat kepintaran yang dimiliki oleh Dawson, ayah Amanda tertarik untuk membiayai kuliah Dawson, tapi dengan satu syarat, yaitu Dawson harus menjauhi Amanda. Loh, mengapa begitu, Muslim? Semua itu dikarenakan latar belakang yang berbeda dari kedua keluarga. Ayah Amanda takut jika Dawson membahayakan Amanda karena keluarganya yang berantakan. Dawson pun menolak tawaran ayah Amanda dan langsung pergi dari acara tersebut. Scene kembali lagi saat mereka sudah dewasa. Di hari dimana mereka menghabiskan waktu bersama dan diakhiri menuju pondok milik Tuck untuk menabur abu. Setelah menabur abu dari mendiang Tuck, Dawson dan Amanda pun berbincang di sana, dan Dawson berpendapat bahwa mungkin pertemuan mereka merupakan kesempatan kedua untuk mereka agar bisa merajut cinta kembali. Sontak Amanda pun marah karena selama ini Amanda memendam rasa cinta dan kebencian untuk Dawson yang meninggalkannya. Apa benar Dawson sengaja meninggalkan Amanda yang cantik dan kinyis waktu muda? Sesungguhnya ada alasan di balik itu semua. Scene kembali saat mereka masih muda, dan di sini adalah inti cerita dari percintaan Dawson dan Amanda. Saat itu diceritakan ketika Dawson dan teman-temannya ingin pergi ke acara kelulusan sekolah. Saat mereka pergi, ayah dari Dawson datang ke rumah Tuck untuk membalas dendam karena kejadian tempo hari. Dawson yang kaget karena bunga yang mau diberikan kepada Amanda lupa dia bawa. Lalu dia meminta untuk kembali ke rumah Tuck. Saat mereka tiba di rumah Tuck, Tuck sudah terluka dan tersungkur. Dawson pemarah dan langsung mengetahui jika ini adalah ulah dari komplotan ayahnya. Sontak Dawson pun langsung pergi menuju rumah ayahnya dengan membawa senapan. Bobby yang mengetahui Dawson akan pergi mengikutinya dan mencoba untuk menenangkannya. Begitu sampai di rumahnya, Dawson langsung mengarahkan senapan ke ayahnya, dan terjadi perkelahian antara mereka yang menyebabkan Bobby tewas. Bobby ini merupakan sepupu dari Dawson dan ayah dari Aaron. Akibat dari kejadian tersebut, Dawson pun harus dipenjara. Saat di penjara, Dawson dijenguk oleh Amanda, dan Dawson mengatakan jika itu merupakan pertemuan terakhir mereka. Amanda pun kaget dan memohon agar Dawson tidak bersungguh-sungguh atas ucapannya.
Namun karena Dawson tidak ingin membuat Amanda menunggu dirinya terlalu lama, sehingga dia dengan sengaja menyakiti Amanda dan meninggalkannya walau dengan berat hati. Hari demi hari dilewati Amanda dengan kesedihan. Setiap hari Amanda menjenguk Dawson, namun Dawson tidak ingin menemuinya. Tiap hari dalam seminggu, setiap minggu dalam sebulan, dan setiap bulan dalam setahun, tetap Dawson tidak mau menemui Amanda. Inilah mengapa Amanda jadi menikahi orang lain walau dia masih mencintai Dawson setulus hatinya, ya karena dicampakan. Lalu scene kembali saat mereka dewasa dan Dawson meminta maaf kepada Amanda perihal kesalahannya di masa lalu. Dawson hanya tidak ingin semua rencana Amanda saat muda hancur hanya karena Amanda menunggu Dawson di penjara. Namun Amanda mengatakan hal yang mengejutkan. Amanda bilang dia tidak peduli berapa lama dia harus menunggu Dawson karena Amanda ingin melakukan hal-hal dalam hidupnya bersama Dawson. Dan Amanda pun mengaku jika selama 20 tahun ini dia masih mencintai Dawson. Jujur di sini gue speechless karena masih ada ya pasangan yang terpisah selama 20 tahun masih bisa saling mencintai. Sungguh kualitas cinta yang luar biasa seperti lagunya Unmesh. Disinilah salahnya cowok, karena cowok itu mikir pakai logika dan cewek mikir pakai perasaan. Makanya jangan jadi cowok. Lalu mereka pun berquality time bersama di hari tersebut. Keesokan paginya mereka pun harus berpisah karena Amanda harus kembali pada suaminya dan anaknya karena belum janda. Amanda pun tak tahu bagaimana caranya mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang paling dicintainya. Sesampainya di rumah, Amanda kembali melanjutkan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga, di mana ia melayani suaminya dengan menyiapkan makan malam. Namun saat makan malam, suaminya merusak dengan teleponan dengan rekannya. Sontak hal tersebut membuat Amanda kecewa dan kembali ia menangis merindukan sosok Dawson di sisinya. Di sini kita bisa melihat betapa tidak membahagiakannya kehidupan dari Amanda, dikarenakan suami yang kurang bisa memperlakukannya dengan baik. Di sisi lain, Dawson sedang menjenguk makam Bobby. Di sana, istri Bobby bercerita jika komplotan ayah Dawson sudah merekrut anaknya Bobby untuk dijadikan alat bisnis gelapnya. Dawson pun langsung mendatangi rumahnya di masa lalu dan menemui ayahnya untuk mengambil alih Aaron agar tidak rusak di tangan komplotan ayahnya. Di sisi lain, kita dilihatkan Amanda yang sudah jenuh dan lelah berpura-pura pun mengakui pada suaminya jika selama ini dia tidak pernah mencintai suaminya dan masih mencintai Dawson hingga saat ini. Frank sang suami pun lumayan terkejut karena pernyataan Amanda, lalu memilih pergi bermain golf bersama teman-temannya. Setelah mengakui hal tersebut, Amanda menelpon Dawson dan berharap dapat bertemu kembali dengan Dawson. Dawson pun sempat menuliskan surat untuk Amanda, namun saat Amanda menelpon, dia sedang membersihkan kebun sehingga terjadilah missed call. Saat malam harinya, Amanda dikejutkan karena anaknya mengalami kecelakaan dan harus mendapatkan donor jantung agar anaknya tetap bisa hidup. Di sisi lain, Dawson sedang berada di jalan dengan mobilnya, yang secara tidak ia ketahui, ia dibuntuti oleh komplotan ayahnya yang ingin membunuhnya. Saat palang kereta api tertutup dan dari arah seberang, Dawson ditembak mati oleh ayahnya sendiri. Amanda yang mendengar berita kematian Dawson pun sangat sedih dan terpukul. Dan keesokan harinya, Amanda menghadiri pemakaman Dawson dan scene pun beralih ke tahun selanjutnya, di mana anak dari Amanda menelpon dirinya dan mengatakan pria yang berasal dari Saint Olivia dan meninggal saat usia 39 tahun bernama Dawson Cole adalah orang yang menjadi pendonor jantung untuknya. Sontak hal tersebut membuat Amanda kaget dan dia pun sedih bercampur senang. Scene pun ditutup saat Amanda kembali ke Pondok Valdemir untuk mengenang semuanya dan dia menemukan surat dari Dawson. Di surat tersebut, Dawson menuliskan betapa berartinya Amanda untuknya, yang menjadi teman, cinta terdalamnya, serta menjadi cinta yang terbaik untuknya.
Film ini mengajarkan kita tentang arti kehidupan dan ketulusan dalam mengasihi seseorang, karena cinta ditemukan melalui hal yang sederhana untuk menyempurnakan. Semoga tayangan ini dapat menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih.